Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya Pak Amir Karamoy. Pak Amir, kemudian ini kalau misalnya mau memasarkan produk frozen food, menurut Anda strategi terbaik seperti apa? Ya, sekarang yang berlaku memang biasanya sistem distribusi biasa ya. Dengan menunjuk agen, menunjuk distributor atau reseller. Tapi saya kira sekarang tren baru juga adalah melalui online. Sekarang udah mulai banyak. Beberapa hari yang lalu saya dapat online dan melalui WA masih mereka kampanyekan tentang satu produk frozen food gitu. Jadi strategi yang paling besar ke depan saya kira memang akan masuk ke e-commerce gitu, kepada sistem online. Pak Amir, ada tidak sih kemudian produk-produk makanan tertentu mungkin yang kalau menurut Anda paling sesuai untuk dijual pada saat momen sekarang ini, Pak? Yang sekarang banyak berlaku dan banyak dilakukan itu frozen food kan terkait dengan misalnya daging, nugget, sosis seperti itu. Ada juga beberapa sayuran gitu. Bahkan kalau kita pergi ke beberapa supermarket itu kita bisa lihat tuh ada satu counter khusus semuanya frozen food itu ayam dan daging dan segala macam. Nah, memang sekarang saya kira Indonesia harus lebih banyak melirik kepada persoalan frozen food ini karena saya tetap beranggapan bahwa karena jangka waktu yang akan lebih lama dari ketahanan dari produk makanan ini, maka ini juga kelihatannya akan menjadi tren. Makanya saya katakan code of practices, code of conduct, sertifikat dan segala macam itu memang harus kita gencarkan. Tapi itu standarnya itu belum ada ya Pak Amir ya? Maksudnya supaya semua yang bergerak di bisnis frozen food ini paling tidak punya satu pegangan begitu. Kalau misalnya mereka mau terjun di bidang ini. Saya kira udah ada. Udah ada ya? Nah, saya kira udah ada. Yang saya tahu persis di franchise. Kalau di franchise itu sudah ada. Saya nggak usah sebut merek ya, tapi merek-merek terkenal dari luar negeri itu standarnya udah jelas untuk frozen food. Jadi itu kan menimbulkan kepercayaan buat konsumen begitu ya. Pak Amir, kemudian Anda kalau menurut Anda sendiri ini berkaitan juga dengan pemasaran ya. Lebih baik kita itu memproduksi sendiri makanan itu atau lebih baik kita resell atau franchise bahkan atau seperti apa? Kalau pengertian memproduksi sendiri tentu punya modal ya. Kalau membuat sendiri itu soal lain, menyajikan sendiri maksud. Tapi kalau kita memproduksi sendiri, saya kira juga pasti punya modal. Tapi kalau kita melalui cara franchise itu kan pada prinsipnya kita belajar pengalaman sukses dari orang lain. Ya. Jadi waktu untuk melakukan usaha itu menuju keberhasilan itu menjadi semakin pendek. Dipersingkat ya. Nah, dipersingkat. Kalau di independent business, kalau ada skala 1 sampai 100 mungkin kita mulai dari 1 dulu. Tapi kalau di franchise, kita sudah mulai di skala 50 mungkin. Karena 0 sampai 50-nya itu sudah dipersiapkan oleh yang namanya franchisor. Jadi itu juga mungkin franchise bagian dari frozen food kali ya. Jadi mempercepat keberhasilan seperti seseorang. Ininya ya, makannya sendiri ya. Iya, tapi mungkin modalnya lebih tinggi untuk franchise kali Pak ya? Ya, karena di franchise itu code of conduct-nya jelas. Jelas sekali karena di franchise itu bukan karena mentang-mentang saya orang yang di franchise, tapi saya tahu persis di luar ya, saya tahu di Indonesia masih banyak penyimpangan, tapi di luar lembaga konsumen di negara-negara tertentu itu memonitor itu semua fast food, semua makanan itu. Bahkan saya pernah satu saat berada di luar gitu, teman saya yang punya juga fast food makanan semacam hamburger tuh dia kasih lihat itu ada surat dari lembaga peneliti dari Amerika yang mengatakan kamu kurang ini. Semua dikontrol. Semua dikontrol. Pak Amir, mungkin terakhir nih Pak ya, apa pesan Anda mungkin dari Kadin sendiri terhadap para pelaku bisnis di frozen food ini seperti apa? Pesan saya bisnis ini baik. Kita harus cepat mengantisipasi dan saya juga berharap pemerintah juga bisa mendukung dengan aturan yang lebih ketat demi keselamatan konsumen ya dan juga praktek yang fair dari para pelaku dijaga bisnis. Kehigienisannya itu Pak ya? Semua dijaga semua dan fact atau fakta-fakta ingredient terus nutrisi itu semua juga harus jelas. Sertifikatnya juga harus jelas. Yang ujung-ujungnya yang harus dilindungi menurut saya adalah konsumen. Baik Pak Amir, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi Pak. Sukses. Terima kasih ya Pak.